Ikhwanul Muslimin, yang lebih dikenal Al-Ikhwan, merupakan kekuatan oposisi yang secara politis paling diperhitungkan. Al-Ikhwan sesungguhnya organisasi dakwah yang mengajak umat Islam untuk menegakkan syariat Islam. Namun dalam perkembangan, organisasi ini memiliki sayap politik, yaitu Partai Kebebasan dan Keadilan. Ikhwanul Muslimin didirikan di kota Ismailiyah, Mesir pada tahun 1928 oleh Hasan al-Banna. Organisasi ini bercita-cita ingin menegakkan Islam sebagai agama yang universal dan menyeluruh, bukan hanya mengurusi ibadah ritual. Ikhwanul Muslimin juga bercita-cita ingin membangun sosok pribadi yang Islami, rumah tangga yang Islami, dan pemerintahan yang Islami, serta membawa panji-panji dakwah dalam menegakkan ajaran Islam. Dalam politik, Ikhwanul Muslimin tidak anti-demokrasi. Aktivis organisasi ini ikut terlibat dalam proses pemilu. Namun Ikhwanul Muslimin menentang hegemoni Barat dan berbagai bentuk penjajahan. Pada tahun 1948, Ikhwanul Muslimin ikut serta dalam perang melawan Israel. Saat organisasi ini berkembang pesat, Perdana Menteri Mesir Muhammad Fahmi membekukan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1948. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Februari 1949, Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, dibunuh oleh penembak misterius. Pemerintah Mesir baru merehabilitasi Ikhwanul Muslimin pada tahun 1950. Sepeninggal Hasan al-Banna, organisasi dakwah ini dipimpin oleh Hasan al-Hudaybi, kemudian bekerja sama dengan Muhammad Najib untuk menggulingkan kekuasaan monarki Republik Mesir. Namun Ikhwanul Muslimin menolak mandat revolusi karena Mesir dikuasai oleh militer sepenuhnya. Sejak itu pula, Ikhwanul Muslimin kembali menjadi musuh pemerintah. Pada masa rezim Gamal Abdul Nasser, banyak aktivis Ikhwanul Muslimin yang dijebloskan ke penjara, bahkan dihukum mati, seperti Sayyid Qutb. Pada saat Anwar Sadat berkuasa di Mesir pada tahun 1970-an, banyak aktivis Ikhwanul Muslimin yang dipenjara mulai dilepaskan. Ikhwanul Muslimin di bawah pimpinan Umar Tilmisani lebih banyak menempuh jalan moderat dan tidak memusuhi pemerintah meskipun tidak pernah melepaskan prinsip dakwah dalam gerakannya. Sepeninggal Hosni Mubarak, Mesir mengalami krisis multidimensi. Setelah 30 tahun berkuasa, Mubarak mewarisi kemiskinan. Jurang kaya miskin begitu lebar. Negeri Fir'aun ini dibelit utang dengan tingkat melek huruf baru mencapai 72%. Rakyat Mesir sudah bosan, mereka berharap ada perbaikan hidup. Namun perjuangan ini nampaknya masih panjang. Jika saja pemilu demokratis kembali digelar, Ikhwanul Muslimin dipastikan kembali akan menang. Inilah yang sudah diprediksi militer dan kelompok sekuler. Meskipun minoritas, mereka berusaha membangun aliansi dengan Barat agar Mesir tak diambil alih oleh kelompok Islam. Mesir adalah negara yang begitu sentral dalam sejarah peradaban dunia. Mesir memiliki peradaban kuno tak kalah hebat dengan Yunani, Romawi hingga Persia. Disinilah banyak para nabi diturunkan, seperti Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Yusuf. Di negeri ini terbentang Sungai Nil, salah satu sungai terpanjang di dunia yang melintasi 9 negara di kawasan Afrika. Di balik kemegahan dan kehebatan sejarah Mesir, akhirnya terkuat betapa lemahnya sistem pemerintahan, pengelolaan keuangan negara, dan maraknya korupsi akibat lamanya rezim militer berkuasa. Revolusi politik yang melanda negeri-negeri Arab yang dikenal dengan Arab Spring ikut menggoyang Mesir, hingga Presiden Hosni Mubarak dipaksa turun oleh rakyatnya sendiri. Peristiwa ini mengingatkan kita pada kasus Mei 1999 yang telah melengsarkan Presiden Soeharto. Krisis Mesir juga mengingatkan kita pada konflik Suriah yang hingga saat ini masih membara. Sejumlah analisis menganggap krisis politik di Suriah merupakan hasil konspirasi Barat dan sejumlah negara Arab. Presiden Suriah, Bashar Assad, menuding Turki bersama Arab Saudi, Qatar, dan Amerika Serikat mendukung penuh kelompok pemberontak dengan mensuplai berbagai senjata.
Berbagai upaya Barat untuk mengeluarkan resolusi anti Suriah di Dewan Keamanan PBB gagal diratifikasi karena veto Cina dan Rusia. Masyarakat internasional masih berkeyakinan krisis Suriah bisa diselesaikan dengan jalur diplomatik. Sejumlah analisis menilai Suriah dijadikan target oleh Barat karena telah mendukung perlawanan Palestina terhadap Israel. Misalnya Suriah menyediakan base camp untuk Hamas, juga mendukung perjuangan Hizbullah. Hamas dan Hizbullah menjadi ancaman serius bagi Israel. Karena itulah, untuk melumpuhkan mereka, tak ada cara lain. Suriah harus dikuasai secara politik. Presiden Bashar Assad harus digulingkan. Logika politik ini bisa jadi masuk akal. Apa yang terjadi di Mesir sejatinya tak jauh berbeda. Ketika Mesir dikuasai Ikhwanul Muslimin, maka Israel begitu khawatir. Karena pintu Rafah, daerah perbatasan antara Mesir dan Palestina, dibuka lebar-lebar oleh Mursi, hingga memudahkan para pejuang Hamas mendapat bantuan senjata dan logistik untuk melancarkan perjuangan Palestina. Apalagi Syekh Yasin rahimahullah, pendiri Hamas, termasuk pentolan Ikhwanul Muslimin. Tak mengherankan, Presiden Mursi digoyang kekuasaannya karena konspirasi Zionis Israel dan Barat. Mesir dan Suriah merupakan kawasan kunci bagi kemenangan para pejuang Palestina. Sementara bagi Israel, kawasan ini merupakan titik kritis yang harus dikuasai. Jika lihat sejarah kemenangan umat Islam menguasai Yerusalem pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi, dua daerah ini menjadi kawasan yang harus dikuasai. Suriah yang saat itu disebut Bilad Asyam, awalnya dikuasai oleh Romawi Timur selama 7 abad. Kawasan ini juga pernah dikuasai Raja Kisra dari Persia selama 1 dekade sebelum akhirnya dipukul mundur oleh Heraklius pada tahun 629 Masehi. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pasukan Islam di bawah komando Khalid bin Walid berhasil menaklukkan wilayah Syam, meliputi Suriah, Palestina, dan Mesir. Wilayah pertama yang ditaklukkan Islam adalah Damaskus pada tahun 635 Masehi, disusul Yerusalem. Kemudian pasukan Islam menyisir hingga menguasai Mesir. Pada saat Islam menguasai kawasan ini, penduduk dijamin keamanannya, baik harta, nyawa, maupun agamanya. Tidak ada satupun gereja yang dihancurkan. Khalifah Umar membagi Suriah menjadi 4 distrik besar, yaitu Damaskus, Himas, Yordania, dan Palestina. Ia juga memerintahkan kepada seluruh tentara Islam agar tetap tinggal dalam barak-barak militer, sehingga kehidupan masyarakat lokal tidak terganggu dan tetap berjalan seperti biasa. Banyak suku-suku Arab yang sudah lama menetap di Suriah akhirnya beralih ke Islam. Khalifah Umar berhasil menerapkan toleransi beragama sehingga memberi citra positif bagi pemeluk agama Kristen Nestorian, Kristen Yakobite, dan Yahudi, di mana pada masa kekuasaan Romawi mereka dianiaya. Pada masa Romawi Timur, mereka juga dipaksa membayar upeti secara berlebihan hingga memberatkan rakyat. Berbeda dengan kebijakan yang diterapkan oleh Islam yang lebih adil dan manusiawi. Pada masa Bani Umayyah, Suriah merupakan pusat armada laut Islam, bahkan Damaskus dijadikan ibu kota pemerintahan Daulah Umayyah. Pada saat kekuasaan Islam, umat Islam hidup berdampingan secara damai dengan penganut agama lain, baik di Suriah maupun Yerusalem. Namun, kekalahan Kekaisaran Bizantium atas pasukan Islam menyisakan dendam yang panjang. Kaisar Alexus I Komnenos dari Kristen Ortodoks meminta bantuan Paus Urbanus II dari Katolik Roma untuk melawan pasukan Islam. Maka berkobarlah peperangan yang disebut Perang Salib. Pasukan Salib berhasil menyerang dan menaklukkan Yerusalem. Umat Islam dan umat Yahudi banyak yang dibunuh. Yerusalem kembali direbut oleh umat Islam pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1153 Masehi. Sultan Salahuddin memberi pengampunan kepada penduduk Kristen untuk tinggal di kota itu. Sementara para prajurit salib harus meninggalkan kota dengan membayar uang tebusan yang ringan. Inilah keluhuran akhlak Islam yang ditunjukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi.
Krisis politik di Timur Tengah tak ada kaitan dengan sisa-sisa perang salib. Sejarah perang salib telah berakhir. Sejarah kelam peperangan berabad-abad ini telah ditutup. Namun umat Islam kini menghadapi musuh akhir zaman, yaitu Zionis Israel.